ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para umat sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan insyaallah kajian kitab Ada Apa Setelah Mati, yang mana ini adalah kitab terjemahan yang membahas dan meliputi masalah-masalah berkaitan dengan kematian manusia baik sebelumnya maupun ketikanya dan setelahnya. Halaman yang akan kita mulai di duha ini untuk dibahas yaitu halaman 92 dari kitab tentang hari pembangkitan dan kedahsyatan hari kiamat. Hari pembangkitan dan kedahsyatan hari kiamat. Dan ini yang disebut hari pembangkitan yaitu Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Dan setelah itu nanti ada Yaumul Hasyr, hari dikumpulkannya manusia. Dan hari kiamat itu adalah kedahsyatan tersendiri bagi setiap jiwa yang berada padanya. Yang mana Rasulullah SAW mengingatkan kita, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Dengan di dunia akan terasa luas, dan yang luas di dunia akan terasa sempit. Dan itu adalah faedah dari mengingat kematian, mengingat hari akhir, menyempitkan yang luas di dunia dan meluaskan yang terasa sempit di dunia. Kenapa begitu? Orang yang disempitkan di dunia dengan ujian berupa kesulitan, musibah dan semisalnya, itu akan merasakan kesempitan yang ketika dia mengingat bahwasanya akan ada hari kiamat nanti, maka hati akan terasa luas karena ampunan Allah, ganjaran Allah dan surga Allah itu sangat luas, sehingga dia tidak putus harapan kendati pun di dunia dia dipenuhi ujian dan kesulitan. Maka orang-orang yang sulit wajib atas mereka untuk mengingat hari kiamat agar hati semakin luas dan lapang, agar semakin percaya dan punya harapan kepada Ar-Rahman, agar tidak selalu dipayungi dan dimendungi oleh kegundahan. Kemudian sebaliknya, orang yang diluaskan oleh Allah Ta'ala keduniaannya, maka ketika dia mengingat hari akhir, mengingat kematian dan hari akhir, maka dia akan merasakan bahwasanya hakikatnya keluasan ini hanyalah sementara, tidak seberapa, dan begitu sempitnya dunia ini. Karena dia tahu bahwasanya hari akhir itu begitu luas dan banyak sekali pertanggungjawabannya.
Nanti tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian pasti akan ditanya di hari nanti tentang segala kenikmatan yang menunjukkan itu begitu sempit. Maka jika kita merasakan betapa luasnya ekonomi dan kemampuan finansial kita, hendaknya mempersempitnya dengan pikiran bahwa ini semua akan diminta pertanggungjawaban dan ditanya di hari akhir. Maka akan terasa sempit. Kemudian dengan mengingat kematian, maka kita akan merasakan di sanubari kita bahwa segala properti, harta dan keluasan ini akan ada selesainya. Dan kita lihat jika usia sudah ditutup, maka harta berpindah tangan kepada ahli waris. Sehingga kita tahu bahwasanya segala kepemilikan yang terbatas, maka itu hakikatnya bukan sesuatu yang luas. Segala kepemilikan yang akan berpindah secara pasti, berarti itu tidak akan dibawa mati. Oleh karena itu dengan mengingat al-maut dan juga hari akhir, itu sangat bermanfaat bagi stabilitas keimanan qalbu insan, sehingga dia tidak terlalu jumawa dan ujub dengan titipan, dan juga dia bagi yang kesulitan dia tidak terlalu frustrasi, suudzon, dan dirundungi selalu kesedihan dengan segala ujian. Inilah manfaat dari zikrul maut atau mengingat kematian dan hari akhir. Nah, hari kebangkitan yang disebut al-ba'ats yang kita bahas di sini ada beberapa poin yang dimulai oleh penulis hafizahullah dengan yang pertama, yaitu tiupan sangkakala dan hari kiamat. Tiupan sangkakala dan hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Muddathir ayat 8 sampai 10, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُرِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir tidak mudah hari itu. Bagi orang-orang kafir tidak mudah pada hari itu. Maka segala urusan mereka di hari akhir itu adalah selalu kesulitan. Tidak ada kemudahan. Dan tidak ada pengampunan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan kufur jika dibawa mati. Jika bertaubat sebelum wafat dengan kembali kepada Islam dan bertaubat dari kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Sebagian ulama berpendapat maksud dari syirik sini syirik besar, yaitu kufur besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah itu, di bawah selain syirik atau kufur, bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka disebabkan kekufuran, maka hari akhir itu menjadi sulit dan semakin sulit, semakin berlarut semakin sulit. Sebagai neraka, semakin lama semakin tersiksa penghuninya. Dan kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Yasin 51 sampai 52, kata Allah, wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, wa nufikha fis sur, ditiuplah sangkakala, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Jadi semua dari manusia dan juga jin akan menuju Allah Azza wa Jalla
Sebagaimana kata Allah, wa ilaihi turja'ul umur. Segala sesuatu, segala perkara itu akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka qalu, mereka berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Aduh celakalah kami. Ini kata orang-orang musyrikin, kafirin, munafikin, fasikin. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur. Marqad di situ maknanya makanur ruqud, artinya tempat tidur. Maka alam barzakh atau alam kubur itu diibaratkan laksana tempat tidur. Dan itu bukan berarti bahwasanya orang-orang kafir di alam barzakh, di alam kubur mereka tertidur dengan pulas gitu, tidak. Melainkan maksudnya adalah mereka mengungkapkan ini kubur kami adalah tempat tidur. Artinya seazab-azabnya kubur kami melihat di hari akhir ini azabnya jauh-jauh lebih besar, sehingga seolah-olah kubur kami itu masih jauh lebih ringan sampai seperti tempat tidur walaupun terkena azab. Karena azab di hari akhir itu jauh lebih besar, lebih dahsyat. Makanya mereka mengistilahkan bahwasanya alam kubur itu seperti tempat tidur, saking dahsyatnya azab yang akan mereka terima dan mereka saksikan setelah mereka dibangkitkan dari kubur. Ya, begitu. Nah, kemudian dijawab hadza ma wa'ada ar-Rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Pemurah, dan benarlah para Rasul Allah Azza wa Jalla alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di surat An-Nazi'at ayat ke-6 sampai ke-7 kata Allah Ta'ala, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Nah, tatba'uha ar-radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ar-rajifatu an-nafkhatul ula war-radifatu an-nafkhatul tsaniyah. Ar-rajifah adalah tiupan pertama. Karena rajaf itu menggoncangkan. Itu tiupan pertama yang membuat semesta ini goncang, hancur, bertubi-tubi, berkeping-keping. Ya, dan ar-radifah itu setelahnya. Tiupan yang kedua yang kata sebagian dari ulama, tiupan kedua ini adalah tiupan untuk membangkitkan orang-orang yang atau manusia dan jin yang telah terkubur, yang telah mati. Maka itu ar-radifah. Sehingga ya walaupun ini masalah khilafiyah, namun yang lebih sahih wallahu alam bahwasanya tiupan sangkakala dua kali. Tiupan pertama untuk menghancurkan semesta dan tiupan kedua untuk membangkitkan manusia. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yas'aqun nasu hina yas'aqun fa'akunu awwala man qama fa idza Musa akhidhun bil 'arsy fama adri akana fi man sa'iq. Seluruh manusia pingsan saat sangkakala ditiup, yaitu kekagetan sampai mati. Maka aku adalah orang yang pertama kali terbangun. Akan tetapi aku melihat Nabi Musa alaihissalam berpegangan pada arsy. Wallahu alam bagaimana tata caranya, wallahu alam. Aku tidak tahu apakah ia termasuk orang-orang yang pingsan atau tidak, wallahu alam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datanglah seorang A'rabi, seorang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW lalu bertanya, Mas-sur, apakah sur itu? Maka kata Nabi SAW, sur adalah qarnun yunfakhu fih. Sur adalah tanduk yang ditiup, tanduk yang ditiup.
Maka berkata Mujahid rahimahullah, as-sur kahai'atil buq. Sur, yaitu as-sur itu bentuknya seperti apa? Seperti trompet. Seperti trompet. Ya. Namun tentu ini hanya seperti, melainkan hakikatnya itu ya tentu lebih besar lagi. Nah, hadis berikutnya dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wa hala jabhatahu wa sam'ahu yantadhiru an yu'maru an yanfukha fa yanfukh." Kata Rasulullah SAW begini, bagaimana mungkin aku merasa nyaman padahal malaikat peniup sangkakala telah mengulum tanduknya, yaitu sangkakala ya, dikulum mudah, ada di bibirnya, di mulutnya. Ia telah memiringkan dahinya memperhatikan, telinganya mendengarkan, menunggu saat diperintahkan untuk meniup, sehingga dia akan segera meniupnya. Jadi sampai sekarang malaikat peniup sangkakala ini masih menunggu. Sehingga kita katakan malaikat yang mana malaikat ini adalah yang meniup sangkakala ini, itu aja tidak tahu kapan hari kiamat. Maka haram atas siapapun dari manusia untuk berspekulasi dan prediksi kira-kira kapan exactly dan tepatnya hari kiamat. Nabi SAW ketika ditanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Maka kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu kata Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Nabi SAW yang merupakan Sayyidul Mursalin, Khairul Bariyah, sebaik-baik manusia, ya, yang terpilih dari kalangan Rasul, itu saja tidak berani mengungkap atau mengucapkan kapan hari kiamat terjadi. Karena ilmu tentang sa'ah, ilmu tentang hari kiamat itu termasuk yang disebut mafatih al-ghaib, kunci-kunci gaib yang hanya Allah Ta'ala mengetahui keilmuannya. Sehingga semua makhluk tak satu pun tidak Allah Ta'ala beritahu tepatnya kapan. Hanya Allah Ta'ala berikan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Namun tanggal berapanya tidak ada satupun manusia dan makhluk yang tahu. Ya. Maka kaum muslimin bertanya, fa kaifa naqul ya Rasulullah? Wa Rasulullah, apa yang harus kita baca? Maka kata Rasulullah SAW, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, halallahi tawakkalna. Maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil wa alaihi wa alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah bagi kami Allah. Dan dia adalah ni'mal wakil, yaitu sebaik-baik pelindung. Wakil di sini maksudnya pelindung yang menjadi wakil untuk segala urusan kita. Sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. 'Alallahi tawakkalna. Kepada Allah kami berserah diri. Ini yang namanya tawakal. Ya. Maka tawakal aja. Di sini lihat ketika Rasulullah SAW mengingatkan kematian, dan manusia yang mendengar itu akan merasa, wah pasti kita mati nanti. Terus kita harus gimana sekarang? Ya, maka kata Rasulullah bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Atau kalimat semisal. Artinya di sini umat sekalian, kita pernah melihat kasus orang yang takut mati, bukan takut mati karena cinta dunia, tapi hatinya itu selalu dirundung dengan perasaan khawatir akan kematian yang akan menyergap. Memang orang ini saleh, memang pengen kembali kepada Allah, namun syaitan menjebaknya di perasaan takut mati, takut habis ini mati, takut terus dengan kematian, sehingga frustrasi dan ibadah-ibadah terhenti. Nah, ini semua adalah bisikan syaitan. Ini ada orang seperti ini, saking takut mati kemudian keluar nggak mau dan maunya di rumah aja. Kekhawatiran seperti ini bukanlah kekhawatiran yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sesungguhnya seorang mukmin, orang yang beriman, dia takut dengan kematian dalam artian apa? Takut secara tabi'i dan takut dari segi hisab di hari akhir nanti. Itu. Jadi takut ada 3 macam. Takut mati ada 3 macam.
Takut mati ada 3 macam. Yang pertama adalah bukan yang kedua. Yang kedua adalah bukan yang pertama dan ketiga. Dan yang ketiga adalah bukan yang pertama dan kedua. Betul kan, Bu? Betul. Coba saya pengen bisa nggak ya ibu-ibu menjawab yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Al-khauf minal maut. Takut mati atau benci mati, enggak ya, takut mati ada 3. Yang pertama, takut mati secara tabiat manusia. Tabiat makhluk hidup, tabiat makhluk hidup. Takut mati secara tabiat makhluk hidup. Itu 1. Itu pertama, nanti saya jelaskan. Yang kedua, takut mati karena merasa sedikit amal dan banyak dosa. Takut mati karena merasa sedikit amal dan banyak dosa. Takut mati karena merasa masih sedikit amalnya dan masih banyak dosanya. Yang ketiga, takut mati karena cinta dunia. Takut mati karena cinta dunia. Yang pertama, takut mati secara tabiat makhluk hidup. Maka itu wajar. Makhluk hidup menghindar dari kematian. Sampai binatang pun kadang-kadang ketika terpojok karena takut kematian secara tabiat, maka dia akan melakukan sikap defensif, yaitu membentengi dirinya dengan hal-hal yang dia lakukan, yang binatang itu lakukan. Karena takut mati secara tabiat, ini fitrahnya makhluk hidup. Ya. Sekarang kenapa pakai helm? Apakah ada sisi takut mati? Ya ada ya. Tapi itu adalah tabiat, ya wajar lah. Gitu kan? Jangan kemudian buat apa pakai helm? Kita nggak boleh takut mati. Ya, ini kan salah. Takut mati yang secara fitrah dan tabiat itu tidak tercela sama sekali. Selama murni memang itu spontanitas diri dan melindungi diri, karena di antara maqasid syariat, di antara maksud dan tujuan diadakannya syariat adalah untuk hifdzun nafs di antaranya. Di antaranya adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga nyawa kita. Jagalah nyawa kita. Jangan sampai mati. Maksudnya jangan sampai mati karena keteledoran. Gitu. Kemudian yang kedua, takut mati karena apa? Merasa sedikitnya amal dan banyaknya dosa. Apakah ini baik? Satu sisi ini baik karena dia masih ada pikiran tentang amal dan dosa. Tapi sisi lain ini tidak tepat. Ya. Kalau baiknya iya, karena merasa masih sedikit amal dan banyak dosa itu baik untuk bertobat. Tapi sisi kurang tepatnya adalah hendaklah sedikitnya amal dia dan banyaknya dosa dia diperbaharui dengan memperbagus amalan dan bertaubat, bukan dilampiaskan dengan takut mati. Bukan dilampiaskan dengan takut mati. Ya. Orang yang takut mati karena masih sedikitnya amal dan masih banyak dosa, maka hendaklah dia meremove perasaan takut matinya, tapi meningkatkan kualitas ibadahnya dan amalnya serta bertaubat dari dosa-dosanya. Gitu ya. Yang kedua, ini ada kasus-kasus yang berbeda. Ada orang yang takut mati karena sedikitnya amal, akhirnya dia itu panik dan khawatir sehingga nggak mau keluar, nggak mau ngapa-ngapain karena takut salah aja. Ini salah. Ya, ini kesalahan. Maka orang yang seperti ini harus bertawakal pada Allah soal kematian dan harus memperbaiki amalannya, dan hendaknya dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna.
Itu yang kedua ya. Yang ketiga, takut mati karena cinta dunia. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan membenci kematian. Maka yang seperti ini tercela. Karena pada dirinya ada kesyirikan, yaitu hubbud dunya, mencintai dunia melebihi kadarnya. Dan bahkan memporsikan cintanya dia kepada dunia lebih besar porsinya dibandingkan cintanya dia kepada Allah Ta'ala dan amal saleh. Maka yang ketiga ini mazmum, tercela. Ya, benci mati karena cinta dunia. Dan di antara yang paling cinta dunia orang Yahudi. Kata Allah Azza wa Jalla, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi yu'ammar. Jadi ada orang Yahudi yang mereka itu berangan-angan pengen dibuat tinggal di bumi ini, di dunia ini selama 1000 tahun. Padahal 1000 tahun kalau nggak taat, ya sebagaimana kata lagu, walaupun hidup 1000 tahun namun tak sembahyang, apa gunanya? Nah, kan? Coba yuk ibu-ibu nyanyiin kasidahan. Ya. Jadi ada orang-orang yang pengen long live, long lasting gitu untuk hidup di bumi atau dunia ini. Sementara seorang mukmin enggak gitu. Seorang beriman dia menyerahkan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla dan matinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mau Allah matikan kapan dirinya, maka itu terserah pada Allah Azza wa Jalla. Namun dia tentu tidak menempuh jalan-jalan kematian dengan sengaja seperti bunuh diri atau lainnya. Nauzubillah min dzalik. Maka orang beriman itu balance dalam masalah ini. Di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Nah, orang yang hendak wafat, khawatir wafat, wajar kalau dia mengatakan, saya takut akan diri saya takut kayaknya bentar lagi mati nih. Ya, emang kematian itu memang bukan sesuatu yang mudah bagi banyak orang. Ya, dia akan berpindah alam yang mana selama ini dia tidak pernah ke alam tersebut, masih asing. Dan kalaupun pernah mendengar kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya dalam hadis Al-Quran hadis tentang alam barzakh tersebut, yaitu kan teks dan pemahaman. Sementara realita yang sebenarnya yang terasa langsung itu hanya mayit-mayit yang bisa merasakannya. Seseorang ketika menuju ke daerah yang asing, maka itu akan ada rasa yang berbeda di kalbunya. Apalagi ini sudah asing dan sangat asing dan tidak sama sekali dengan kehidupan dunia. Maka pasti ada sesuatu yang membuatnya terasa ngeri. Kalau ini tabiat, maka tabiat manusia, maka ini wajar. Tapi kalau ini karena cinta dunia, maka ini tercela. Baik, kemudian ummahat sekalian rahimakumullah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsi biyadihi inna ar-rajulaini yanshurani ath-thawba fala yatwiyanihi wa inna ar-rajula la yamduru hawdahu fala yasqi minhu shay'an abada war-rajulu yahlubu naqatahu fala yashrabuhu abada." Demi yang jiwaku berada di tangannya, jika saat itu ada dua orang yang membentangkan pakaiannya, ia tidak sempat untuk melipatnya kembali. Ini ketika apa? Ketika terjadi kiamat. Jika ada orang yang membendung kolamnya, ia tidak sempat menyiram sesuatu dengan airnya. Dan jika ada orang yang memerah susu dari untanya, ia tidak sempat meminumnya. Akhirnya, artinya ketika terlihat bencana sudah mulai tampak dan terasa, maka orang-orang akan berlarian kemana-mana meninggalkan main job mereka, pekerjaan utama mereka. Nggak peduli lagi ngapain, maka langsung kemudian mereka aur-auran kemana, pergi ke sana sini untuk mencari perlindungan dan tidak akan ada perlindungan. Itu ketika di hari apa? Tiupan sangkakala. Kemudian kata Nabi, kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waltaqu minas sa'ati wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabay'anihi wa la yatuyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajul." Ya, di sini hari kiamat pasti datang saat dua orang laki-laki telah membentangkan kain masing-masing
akan tetapi mereka tidak sempat berjual beli dan tidak sempat melipatnya. Artinya ini penjual kain yang di ujung zaman. Kan biasa kain digelar nih, mau beli, mau konsumen mau nanya ini bagus ke bahannya, dilebarin sama dia. Ya. Tiba-tiba ada gempa atau apa, maka enggak sempat dia untuk membungkus kain tersebut dan masukin ke bingkisan plastik, enggak sempat. Orang-orang yang lagi berdagang, mereka putus semua akadnya, putus percakapan dan mereka itu mencari tempat masing-masing untuk berlindung. Ya begitu pula dengan orang yang lagi memerah susu. Ya, orang yang lagi memerah susu. Yang mana itu adalah keuntungan tersendiri bagi dirinya dan keluarganya, baik kesehatan maupun finansial. Tapi karena ada gemuruh, ada goncangan, ada tiupan yang luar biasa, maka akhirnya apa? Akhirnya mereka langsung mencari perlindungan. Begitulah manusia, ummahat sekalian. Ketika kita ini sedang fokus-fokusnya di ibadah, fokus-fokusnya di jual beli, dagang, orderan sana sini, bikin paket dan nganter paket dan seterusnya, semua itu ketika sudah gempa, ketika terjadi gempa, enggak bakal jadi itu paket-paket, enggak bakal terkirim. Dunia ini begitu, ummahat sekalian. Allah Ta'ala kadang-kadang menyetop keran keduniaan kita dengan hal yang kita tidak sangkakan itu terjadi padanya pada waktu itu. Tetapi di balik keran keduniaan yang Allah Ta'ala stop, pasti ada hikmahnya selama bukan hari kiamat. Dan yang ketika itu dimatikan di hari ditiupnya sangkakala, semuanya adalah orang-orang kafir. Semuanya adalah orang-orang kafir karena tidak tersisa orang-orang beriman ketika itu. Baik, kemudian wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yat'amha. Dan pasti akan datang saat yaitu hari kiamat, saat seseorang telah mengangkat suapan makanannya ke mulutnya tapi ia tidak sempat makan. Misalnya lagi makan mie ayam, lagi udah nganga dia tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas dan tiba-tiba tiba-tiba ya, maka nggak sempat dia makan, kemudian dia berlarian. Nah sekarang kalau kita lihat di negara-negara orang-orang kafir, mereka kita lihat adalah orang yang paling worried, paling panik ketika terjadi bencana alam dibandingkan dengan orang-orang muslim ahli tauhid. Paling panik mereka untuk menghadapi bencana alam. Dan tiba-tiba mereka meninggalkan dunia yang selama ini mereka kejar demi menyelamatkan diri mereka. Begitulah orang-orang yang kurang dekat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kekhawatiran akan kematian itu jauh lebih dahsyat dibandingkan orang mukmin. Ya. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma baina an-nafkhataini 40, qala 40 yawman, qala abait. Rasulullah bersabda, antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40 tahun. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Ada yang bertanya, 40 hari. Beliau menjawab, aku tidak mau memberitahu. Ada yang bertanya lagi, 40 bulan ya Rasulullah. Beliau menjawab, aku tidak mau memberitahu. Ada yang bertanya lagi, 40 tahun ya Rasulullah di dalam kubur. Ya, bukan di dalam kubur. Di jarak antara dua sangkakala, dua tiupan sangkakala. Apakah 40 tahun jaraknya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, aku tidak mau memberitahu. Kemudian beliau bersabda, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajbudz dzanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan air dari langit, lalu manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuhan perdu, di mana jasad manusia telah hancur kembali satu ruas tulang, yaitu tulang ekor, dan dari itulah manusia dibentuk kembali pada hari kiamat. Masya Allah, ini mirip dengan kejadian hujan. Ya. Ibu-ibu nanti kalau ada pertanyaan segera Bu ya, boleh bertanya langsung silakan, pakai kertas silahkan. Mau bertanya tentang yang ditemakan silahkan, mau bertanya di luar tema silahkan, ya bebas Bu. Ya, mau bertanya Ustadz saya boleh pulang nggak? Itu juga boleh bertanya seperti itu kalau mau pulang. Ya Bu ya.
Jadi Allah Ta'ala ini orang-orang ketika mereka mengalami kiamat yang dahsyat, semuanya kan terkubur di bumi. Ya, terkubur sudah semuanya. Maka kemudian Allah Ta'ala mencurahkan air dari langit. Itu manusia masih pada di bumi, mati mereka. Mencurahkan air dari langit, lalu manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuhannya. Ya, di mana jasad manusia tadi hancur. Nah, kecuali satu ruas tulang, yaitu tulang ekor, dan Allah Ta'ala bentuk kembali itu manusia pada hari kiamat. Saya akan melampirkan dua kejadian alam umat sekalian. Dua kejadian alam yang semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, di antaranya adalah apa yang Allah Ta'ala ungkapkan tentang kronologi hujan. Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaba wa yabsutuhu fis sama' kaifa yasha fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza asaba bihi man yasha' idza hum yastabshirun. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang mengirimkan angin demi angin sehingga menjadilah awan gumpalan, dan Allah bentangkan gumpalan awan itu sesuai kehendak Allah. Jadi bentuk-bentuk dan gumpalan awan itu semua kehendak Allah, bukan kehendak siapapun. Kemudian ketika mengumpal, engkau melihat wadak, yaitu melihat tetesan air yang banyak di kejauhan dari awan tersebut. Kelihatan dari kejauhan gelap dan ada tetesan yang banyak sepertinya. Itu bukan tetesan lagi, seperti guyuran, tapi pas di bumi bentuknya seperti tetesan. Fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi hum yastabshirun. Dan ketika mengenai siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya, tiba-tiba hamba-hamba tersebut bergembira. Wa in kanu min qabli yunazzal alaihim min qablihi laminal mublisin. Meskipun dulunya sebelum turun hujan, orang-orang kampung ini mereka termasuk orang-orang yang putus asa akan rahmat Allah. Maka kata Allah, "Unzur kaifa athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha." Ingatlah wahai manusia, lihatlah efek-efek dari rahmat Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang tadinya gersang. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bisa menghidupkan yang telah mati dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ternyata dari kronologi hujan sampai tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan, itu semua bisa mengingatkan kita pada bagaimana nanti peristiwa hari kiamat. Setelah gersangnya bumi, semua manusia dan makhluk hidup itu sudah terkubur dengan izin Allah, maka Allah Ta'ala akan siram bumi itu, dan kemudian mereka akan tumbuh, bahkan yang tadi tinggal tulang ekornya itu akan Allah sempurnakan sebagaimana sedia kalanya. Ya, seperti itu, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu lamma hadarahu al-maut da'a bi thiyabin judud falabisaha thumma qala. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau mendekati ajalnya, ia minta baju baru lalu ia memakainya. Kemudian dia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Seseorang yang telah meninggal akan dibangkitkan dengan pakaian yang ia pakai saat meninggal. Ya. Saat meninggal pakai pakaian apa? Ya kalau misalnya pakai pocong ya pocong. Beneran pocong. Iya. Kalau mati syahid di medan perang maka sesuai dengan pakaiannya. Tapi kalau misalnya biasa kita dengan apa? Dengan ya itu kain kafan putih. Ya. Dari keluar itu. Nah, terus kemudian kan mungkin ibu-ibu bertanya, ya, bagaimana dengan kenyataan bahwasanya manusia itu kan kata dalam hadis Nabi SAW begini, Innakum mulaqullahi hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian akan menemui Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Ini tidak bertentangan, karena ketika dibangkitkan itu namanya yaumul ba'ats, awal kebangkitan. Adapun yaumul hasyr itu perhitungan amal, itu adalah pengumpulan manusia seluruhnya untuk dihitung amalnya, dan mereka semua dalam keadaan telanjang. Semua manusia dalam keadaan telanjang ketika apa? Ketika dikumpulkan nanti untuk diperiksa satu-satu.
Adapun dibangkitkan, mereka masih memakai baju terakhir yang mereka pakai sebelum meninggal. Ya begitu. Kalau dia mati syahid, maka dia sesuai dengan bagaimana baju yang terakhir dia pakai, gitu. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak, Bu? Nggak tahu, saya kok ngerasa ngantuk sekali nih, nggak tahu. Atau bolehlah ibu-ibu mau izinkan saya tidur aja gitu, apa gimana? Anda nggak tahu kenapa kok. Tadi saya kesini kesemangat, tapi kok sampai sini kok ngantuk ya? Ada apa? Ini, ya Pak? Mungkin. Padahal ini kalau dikasih kopi pun nggak mempan, kecuali kalau kopinya saya masukin ke mata saya, tapi nggak mungkin. Ya, jadi sepertinya solusinya adalah ada interaksi dengan jemaah. Karena kalau saya ngomong sendiri, entar tiba-tiba power off, saya ngantuk tidur. Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya tidur, muridnya ngorok, ya gitu. Silakan ibu-ibu, jika ada pertanyaan kita kasih waktu setengah jam insyaallah. Tentang apapun dipersilakan, baik tentang tema atau di luar tema, dipersilakan. Tafadhol. Silakan, ada? Saya tunggu. Ibu-ibu silakan. Ada yang bertanya langsung atau ya, tafadhol. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lala ya. Silakan. Ini yang ini ada pertanyaan sedikit ya Ustaz tadi mengenai takut mati karena secara tabiat manusia dalam hidup. Sebagaimana tabiat manusia itu kan kadang berubah-ubah ya. Kadang tergantung lingkungan, suasana hati atau kondisi sosial manusia tersebut. Yang ingin saya tanyakan, atau bagaimana membatasi diri dalam pergaulan agar tabiat kita terjaga baik. Maksudnya bagaimana menjaga kualitas tabiat diri kita agar selalu menjadi baik supaya kita selamat setelah kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ada beberapa hal. Pertama, kalau tabiat manusia, tabiat dari bahasa Arab. Dari kata tabi'ah yaitu cetakan. Tabiat itu cetakan, ya. Cetakan itu ada dua, Bu. Cetakan permanen, ya, dan cetakan yang pertama cetakan permanen dan yang kedua cetakan hasil pengalaman atau asahan. Cetakan permanen dan cetakan asahan. Itu cetakan tabi'i yang pertama itu tabi'i karena memang sudah dari Allah langsung begitu. Dari awal sampai akhir begitu. Seperti manusia bisa merasakan nikmat makanan itu tabi'i gitu loh. Manusia takut mati, menghindar dari kematian itu tabi'i. Manusia ngeles, jazakallah. Maksudnya ngeles di sini ada yang memukul langsung ngeles gitu, itu tabi'i. Malah kalau nggak kayak gitu, ya aneh. Dipukul diem aja. Ada yang memukul dia diem aja, ini aneh gitu loh. Biasanya manusia menghindar. Tapi respon manusia dengan tabiat tersebut, tabiat takut mati itu, responnya itu kan derajatnya beda-beda. Ada yang berlebihan, ada yang teriak, ya, ada yang melawan. Binatang pun kan begitu, binatang. Ya. Yang kedua tabiat yang sifatnya asahan, yaitu berawal dari kebiasaan. Ala bisa karena biasa, ala biasa jadi tabiat. Ya, ini bukan cetakan asli, tetapi karena pengalaman dan kebiasaan, maka menjadi tabiat. Ya, watak manusia ada yang sesuai dengan darah sukunya, tapi ada juga yang bisa dipoles, gitu loh. Misal kalau memang dia, misal keturunan Sumatera, maka kalau dia sampai usia dari muda sampai tua kayak gitu terus ngomongnya, mungkin agak sedikit tinggi, yaitu berarti tabiat cetakan, gitu loh. Walaupun sebaiknya sih bisa dia kondisikan, gitu loh. Jangan terlalu tinggi, ya.
Tapi kalau akhlak seperti tabiat seperti kejujuran, ya, kemudian amanah. Nah, yang seperti ini kan bisa dipoles. Ya, jadi ada perbuatan biasa, ada kebiasaan, dan ada tabiat. Ya, perbuatan itu perbuatan biasa. Kayak saya nulis itu perbuatan biasa. Melihat atau apa itu perbuatan. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan, jadinya tradisi, kebiasaan. Dan tradisi kalau terus menerus dipelihara, jadinya apa? Tabiat. Gitu loh. Jadi tabiat adalah level bukan cetakan. Ada level di atas kebiasaan yang akan sulit diubah jika tidak bersungguh-sungguh. Namun ada tabiat cetakan yang tidak mungkin bisa diubah. Seperti yang tadi, yaitu bernafas, ya. Yaitu bernafas, kemudian menghindari pukulan dan seperti itu tabiatnya bisa Nah, bagaimana kita menjaga tabiat agar bisa selamat di akhirat, dunia dan akhirat? Ya tentu kalau tabiat asli manusia itu tidak perlu untuk diubah, ya. Udah begitu memang settingannya manusia. Namun tabiat-tabiat yang memang bisa diubah maka hendaklah disesuaikan dengan arahan syariat. Ya, ada manusia yang memang wataknya itu tekak, keras kepala. Nah, kalau keras kepala dia dalam kebenaran itu silakan. Tapi kalau keras kepala dia dalam akhlak dan juga dalam masalah yang sebenarnya itu membuat rugi dirinya dan membuat orang-orang tersakiti, maka itu wajib untuk dihindari. Nah, di sini kita lihat tabiat dan kebiasaan yang kita lakukan harus dibarometerkan dengan pertama sesuai atau tidak dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu. Sesuai atau tidak dengan syariat Allah Azza wa Jalla tabiat tersebut. Dan yang kedua, yaitu apa yang kedua? Yang kedua, apakah tabiat ini merugikan manusia atau tidak? Gitu. Coba diparameterkan di situ. Kalau kita punya suatu tabiat, kebiasaan, karakter yang memang populer di diri kita, kalau itu sesuai dengan Quran Sunnah, silakan. Kalau tidak sesuai, maka poles lagi. Dan juga yang kedua, apakah tabiat saya ini merugikan manusia atau tidak? Jika merugikan, maka ubah tabiat tersebut menjadi yang positif. Kalau tidak merugikan, maka enggak masalah insyaallah. Yang mana diintisarikan tabiat itu harus sesuai dengan hablum minallah yang baik dan hablum minan nas yang baik. Nah, intinya itu. Supaya selamat di dunia dan di akhirat. Begitu, Bu. Ringkasnya begitu. Tabiat kita harus diselaraskan dengan hablum minallah yang baik, yaitu dilihat dari Al-Quran dan sunnahnya. Dan juga dilihat dari hablum minan nas yang baik, yaitu tidak mengecewakan atau tidak menghinakan atau tidak membuat manusia tersakiti. Seperti itu, Ibu. Ya, wallahu taala a'lam. Manusia juga lainnya, karena ada orang punya tabiat itu menyiksa binatang, ada yang seperti itu. Maka ini enggak boleh karena tidak sesuai syariat dan juga tidak sesuai dengan norma kemanusiaan. Ya begitu, wallahu a'lam. Begitu, Bu, ya. Silakan Ibu yang lain. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau baca ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, kalian telah diliputi fitnah-fitnah seperti malam yang gelap. Wahai manusia, seandainya kalian mengetahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Wahai manusia, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, karena sesungguhnya azab kubur itu benar." Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud dengan mintalah perlindungan itu bagaimana ya Ustaz? Yang dimaksud dengan mintalah perlindungan itu, mintalah perlindungannya bagaimana ya Ustaz?
Oke. Baik, siap Bu, insyaallah. Jadi itu kata Nabi SAW itu kan tentang fitnah ya. Tentang fitnah kaqiyatu'il lail, seperti potongan-potongan malam. Artinya gini, manusia itu akan dihadapkan pada waktunya dengan fitnah. Dengan fitnah dalam kehidupan. Fitnah dalam kehidupan ada banyak. Makanya kita diminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Fitnah dalam kehidupan itu beragam. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Fitnah kehidupan banyak. Tahta, harta, lawan jenis, popularitas, dan juga menjelang kematian kadang ada syaitan yang menghampiri untuk membuat kita murtad, misalnya itu fitnah semua. Dan akan ada masa-masanya manusia itu mengalami fitnah yang mana kata Nabi SAW kaqita'il lail, seperti potongan-potongan malam. Apa maksudnya fitnah seperti potongan malam? Yaitu fitnah yang membuat seseorang tidak tahu harus bersikap apa. Ujian yang membuat seseorang itu tidak memiliki lentera, penerang, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus dia pergi, itu nggak tahu. Itu bisa terjadi. Maka caranya adalah minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala fitnah ini. Yakni sebelum terjadinya fitnah seperti itu, kita minta sama Allah, ya Allah jangan berikan saya fitnah semacam itu. Banyak-banyak doa. Ya, keburukan fitnah dunia, minta tolong sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jauhilah fitnah-fitnah tersebut. Jauhilah hal-hal tersebut. Ya. Banyak orang terjelebab ke dalam fitnah disebabkan gabut, enggak ada kerjaan, enggak ada yang bisa dilakukan, enggak ngelakuin apa-apa kecuali entertainment, hiburan, akhirnya terjerumus dalam fitnah. Ya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari semua itu sebelum terjadi fitnah. Kalau ternyata Allah Ta'ala takdirkan kepada kita terjerumus ke dalam suatu fitnah yang di situ we are in the middle of nowhere gitu loh, di tengah keentahan, kita mau ke sana nggak ngerti, kita ke sana nggak ngerti, ini harus kemana? Maka yang seperti ini kita harus apa? Meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari keterbingungan seperti ini. Itu maksudnya. Dan doa-doa seperti itu ada di zikir pagi petang. Ya, di antaranya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup yang maha mengurusi segala makhluknya, dengan rahmatmu saya beristighatsah, meminta bala bantuan pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan saya semuanya. Ketika kita ditimpa fitnah, musibah, kesulitan, urusan itu berantai, enggak ada yang benar urusan ini. Iya, coba gara-gara anak sakit aja, ibu bisa kepikiran segala hal, bingung. Ini kan fitnah, ini ujian. Ya, sementara suami dinas di luar kota, ini bingung mau ngapain, ke rumah sakit nggak ada yang nganter, misalnya. Biaya mentok, saudara jauh, pusing, yang kemudian mau ke siapa? Ya tentu ke Allah benar. Tapi di bumi ini siapa yang bisa diandalkan dari makhluk? Maka birahmatika astaghits ya Allah, dengan rahmatmu saya mohon bala bantuan ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan saya semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan dilimpahkan, diserahkan segala urusan ini kepada saya sekejap mata pun. Artinya mengakuilah kepada Allah bahwasanya saya itu enggak bisa ngurus kehidupan saya. Engkaulah yang mengurus ini sampai bisa semuanya fix. Nah itu seperti itu. Dan ketika seseorang terkena fitnah seperti potongan malam, dia itu seperti berada di dalam kebutaan di tengah kegelapan malam, yang kalau dia jalan terus dia terjebak, dia mundur dia terjelembab, dia ke samping dia terjatuh, enggak bisa ke atas, enggak bisa ke bawah. Maka cuma satu yang bisa diandalkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum terjadinya fitnah, kita harus rutin zikir, meminta perlindungan kepada Allah, meminta keselamatan, afu wal afiyah, seperti zikir pagi petang.
Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau pemaafan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, dan kalimat terseterusnya itu panjang itu. Begitu. Ya. Sekarang misal ibu di masa tua. Kadang orang di masa tua, usia renta, pensiun ke atas 70 tahun, menjelang 80 tahun, apalagi lebih dari itu serba salah. Mau makan enak, ada pantangan misal. Ya. Jangankan itu, yang 40 tahun pun juga ya ada aja kayak gitu. Ya. Gitu. Kalau orang miskin kan bukan makanan pantangannya cuman nggak bisa bayar doang. Oh, ini pantangannya memang ada kolesterol gini gitu dan seterusnya. Nah, ketika udah berusia senja, mau makan ini salah, makan itu salah. Mau jalan ke sana salah, mau jalan-jalan susah. Dan banyak hal yang kok sepertinya terkurung dengan masa tua ini. Sehingga kadang-kadang sebagian dari orang tua itu darah tinggi dan emosi karena saya nggak mau seperti ini atau saya khawatir ditinggalkan oleh anak-anak dan seterusnya. Nah, ini doa zikir pagi petang, minta perlindungan pada Allah. Ya kan? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Afwan. Di doa di zikir yang lain yaitu Rabbi as'aluka khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan keburukan masa tua. Banyak orang di masa tua malah makin ngawur, makin begajulan, makin bebal, makin bingung, stres tingkat tinggi, akhirnya koit. Tapi dengan cara yang tidak baik. Su'il kibar, kelakuannya tidak baik di masa tua. Emosinya jauh tidak stabil di masa tua. Dan anak-anak kemudian bahkan berharap kalau bisa cepat ya Allah, gitu kata anak-anaknya. Gitu. Saking su'il kibar, buruknya masa tuanya. Ini kan fitnah. Lah orang tua harus gimana coba? Mau mengubah karakter nggak mungkin, sudah menjadi watak yang permanen. Ya enggak? Mau gimana-gimana susah. Nah, ini fitnah. Maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari segala fitnah seperti itu sebelum itu ada. Karena ketika itu ada misalnya, kita sudah punya banyak bekal dengan meminta pada Allah perlindungan dan permohonan bala bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu ibu-ibu sekalian. Silakan. Itu begitu Bu ya. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Fadhal. Jangan malu-malu Bu, bertanya aja. Oh iya, ini ada pertanyaannya. Lupa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada 3 pertanyaan Ustaz. Iya, siap. Pertama, saat kiamat, apakah kaum muslimin sudah dimatikan oleh Allah? Iya. Ketika kiamat terwujud, ketika kiamat terjadi, tiupan pertama sangkakala dihembuskan, diperdengarkan, maka semua muslimin itu memang sudah tidak ada di bumi ini. Mereka sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Yang tersisa itu Allah wafatkan dengan desiran angin yang berhembus. Itu sebelum kiamat ini. Maka orang yang melihat matahari terbit dari arah barat itu semuanya orang kafir semua, gak ada orang muslim. Yang kedua, apakah seseorang itu mati sesuai kebiasaannya? Hadis apa nasihat ulama? Itu hadis yang mana ana tidak ingat hafalan hadisnya, tetapi memang manusia akan dimatikan sesuai kebiasaan dia. Nah, kebiasaannya gimana? Yaitu kebiasaan yang paling lekat di hatinya. Kebiasaan yang paling dekat di hatinya. Kalau misalnya dia lebih lekat di hatinya untuk bermaksiat, maka dia kemungkinan akan dimatikan seperti. Tapi bukan berarti kita melihat ada orang rajin maksiat itu pasti mati dalam keadaan itu. Belum tentu. Karena boleh jadi Allah beri dia hidayah. Hal-hal atau hadis-hadis seperti ini kita refleksikan untuk diri kita sendiri aja, jangan untuk orang lain. Karena orang lain boleh jadi zahirnya itu maksiat sekarang, besoknya berhidayah. Sementara kita zahirnya sekarang seolah-olah taat, padahal kita ujub. Yang bisa jadi besok-besok itu beda hal. Ya.
Begitu. Yang ketiga, apakah sholat jenazah itu jenazah harus sudah dimandikan? Apa boleh disolatkan sebelum dimandikan? Yang sahih adalah dia dimandikan dulu prosesinya, baru nanti disolatkan. Itu yang sahih, ya. Itu yang sahih. Dan boleh dia disolatkan baik di rumah, boleh disolatkan di masjid, dan boleh disolatkan di kuburnya bagi orang yang tadi tidak sempat mensolatkan di rumahnya atau di masjidnya, gitu. Gitu, boleh. Bagi yang belum sempat. Bagi yang belum sempat mensolati dia boleh mensolatinya di kuburnya. Begitu. Silakan. Ada lagi, Ibu? Silakan. Yang mau bertanya, fadhali. Ibu? Ada? Masih lama loh nih, masih lama. Tidak ada. Hah? Tentang apapun. Boleh tentang apapun, silakan, Bu. Saya seger lagi nih, kalau ada tanya jawab saya seger, Bu. Jadi kalau saya ngejelasin dari buku malah saya agak ngantuk gitu. Iya. Oke, selesai mungkin. Atau Bapak ada yang mau bertanya, Bapak? Tidak ada. Ya berarti mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kita bertemu lagi di bulan Februari insyaallah ta'ala. Jazakumullahu khaira. Terima kasih para ummahat dan para abah sekalian yang telah datang ke majelis ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.